Gimana rasanya kekunci di dalam kantor yang ada hantunya? Halo semuanya, nama gue Dondi. Gue mau cerita peristiwa horor yang dialami oleh temen gue. Cerita ini kejadiannya itu di kantor gue yang dulu. Jadi kantor gue itu adalah salah satu kantor TV swasta nasional. Kejadian ini gue lupa dialaminya itu di lantai berapa. Tapi gue cerita dulu desain kantor gue dulu ya. Jadi desain kantor gitu tuh banyak meja-meja yang disekat-sekat gitu kan. Ruangannya cukup terbuka gitu dan banyak-banyak meja gitu. Lalu di tengah-tengahnya nih itu ada ruangan yang kaca semua. Kaca maksudnya bisa melihat ke dalam dan bisa melihat keluar, dan itu diperuntukkan biasanya untuk ruangan meeting gitu, untuk presentasi dan segala macam ya. Lalu kantor gua itu di depannya itu ada security yang menjaganya ya. Lalu security itu baru ada lift gitu. Jadi orang yang ke lantai di kantor gue itu nggak bisa langsung tiba-tiba masuk gitu, harus harus melalui security yang menjaga sebuah pintunya itu juga dari kaca gitulah gitu. Dan harus bisa diakses sama pegawai ya, memakai kartu khusus gitu, atau mungkin tamu yang punya akses khusus gitu ya lah ya, kurang lebih seperti itu. Nah, teman gue ini, sebut saja Tony, ini ada deadline presentasi yang harus dia serahkan besok pagi gitu. Jadi mau nggak mau malam itu dia lembur tuh. Dia membuat presentasinya itu di ruang meeting ya. Waktu itu kira-kira jam 8 lah ya. Nah, dia udah mengantuk tuh. Dia mengantuk karena kan ya dia kurang tidur segala macam. Akhirnya dia berpikir bahwa gue tidur sebentar deh ya, gue tidur sebentar lalu gue jam 12 bangun. Oke. Lalu dia menyatukan kira-kira 3 kursi gitu kan, 3 kursi di ruang meeting kan, karena kan ruang meeting itu banyak kursi tuh ya. Dia menyatukan 3 kursi lalu dia tidur ya. Jadi tidur. Jadinya kalau misalkan orang ngelihat dari luar itu, ngelihat ke dalam ruang meeting itu nggak ada siapa-siapa, karena posisi dia itu terhalang oleh meja ya, karena dia agak bawah gitu kan, tidur. Udahlah, dia tidur ya. Tidur lalu bangun-bangun, udah tuh di sekitar jam 12. Dia bangun dan dia melihat keadaan itu sudah sangat gelap ya, sangat gelap. Lalu dia menyalakan lampu, dia keluar, dia bikin kopi ya kan. Saat dia jalan keluar, dia lihat udah nggak ada siapa-siapa di situ, satu pun nggak ada. Ya udah, dia juga ngelihat ke arah luar, security juga nggak ada. Oh, mungkin lagi lagi patroli atau apalah gitu. Udah, dia ke pantry bikin kopi segala macam, lalu dia balik lagi, lalu bekerja lagi. Saat sedang bekerja, tiba-tiba dia mendengar tuh dari luar kayak ada yang nangis gitu. Sayup-sayup terdengar, kok ada suara perempuan nangis ya. Perasaan tadi nggak ada siapa-siapa. Dia mencoba ngeliat keluar, tapi kan karena ruangan dia kan terang ya, sementara di luar gelap. Biasanya tuh kalau kayak gitu tuh kita tuh susah tuh ngeliat keluar tuh kan. Dia mendekatkan diri ke kaca ya, terus ngeliat itu ada siapa sih, tapi gak ada siapa-siapa, dan suara itu tuh tiba-tiba berhenti aja. Udahlah, dia bekerja lagi tuh. Dia mulai agak-agak, wah, itu suara apa ya, tapi ya udahlah, bekerja aja lah. Dia bekerja lagi, kembali tuh kedengeran ya, kedengeran. Dia kali ini keluar ruangan untuk melihat. Kali ini dia ngelihat sosok
perempuannya ini membelakangi dia ya, dan ada di pojokan. Dia menghadap ke sebuah kaca. Jadi kan kalau di kantor itu kan ada banyak kaca-kaca ya, kaca untuk melihat keluar gitu kan. Nah, dia ngeliat itu di pojokan ada perempuan membelakangi dia. Pakaiannya sih pakaian seperti pakaian orang kantoran lah, wanita karir segala macam, rambutnya panjang, dan dia lagi ngeliat keluar. Dia bingung tuh karena dia yakin banget tadi saat bikin kopi nggak ada siapa-siapa, ya kan? Akhirnya yaudah deh, dia mendekat ya untuk menyapanya. Saat dia mendekat, dia sambil manggil, Mbak. Saat dia manggil begitu, sosok perempuan itu berhenti menangis. Lalu perempuan itu menengok tuh, pelan-pelan menengok untuk melihat ke arah si Tony. Jadi gerakannya tuh kayak slow-mo gitu, nengok. Si Tony berhenti. Jaraknya belum dekat gitu banget. Tapi dia ngelihat perempuan itu mulai menengok, dia berhenti. Semakin lama, Tony tuh ngerasa kayaknya ada yang nggak beres nih. Kayaknya sosok itu bukan manusia. Udah tuh si Tony diem, gak bergerak, dan perempuan itu makin lama kepalanya menengok, mau melihat ke arah Tony. Lalu Tony berpikir, ini udah gak beres nih. Akhirnya dia kabur, dia lari untuk keluar ruangan kantor. Dia lari, dia ke depan. Pas saat buka, kekunci, ya kan? Jadi security itu biasanya memang kalau misalkan gak ada siapa-siapa di kantor itu dia ngunci manual. Jadi kuncinya itu bisa pintunya itu bisa dikunci manual begitu, ya. Nggak bisa tuh dibuka. Waduh, ya udah, dia bingung kan, dia gedor-gedor, nggak ada. Dia manggil, Pak. Nggak ada juga. Dia melihat dari sudut pandang, dari pinggir mata gitu, dia ngeliat gitu, sosok itu mendekat ke dia. Dia langsung menunduk dan masuk ke dalam sekat-sekat meja kantor gitu yang banyak itu. Dia masuk, dia kabur. Dia sambil merangkak gitu, dia kabur. Dia pengen menelpon security-nya ya kan, tapi karena handphonenya ada di ruang meeting, kayaknya nggak memungkinkan dia kesana karena dia harus melewati sosok perempuan itu. Lalu dia mengambil telepon yang ada di salah satu meja, dia ambil, lalu dia pencet nomor resepsionis, berharap security-nya itu ada di sana dan ngebuka pintu ruang kantor. Dia telepon, tut, nyambung, ada yang ngangkat. Langsung dia ngomong, Pak, tolong bukain ruangan kantor saya kekunci di dalam. Tapi tidak ada suara apa-apa di sana. Lalu dia ulangi lagi, Pak, tolong sekarang ya. Tiba-tiba dari telepon tersebut ada suara perempuan nangis. Dia kaget, dia buang teleponnya, lalu dia kabur dengan merangkak. Dia masuk ke ruang meeting. Udah masuk ruang meeting, dia tutup, dia ngumpet di bawah meja. Udah ketakutan banget.
Dia sempat ngambil handphonenya, tapi baterainya habis. Tiba-tiba lampu ruangan mati. Wah, dia udah panik, udah perasaannya tuh udah yang, wah, udah ketakutan segala macam, udah benar-benar udah yang pengen keluar dari situ sekarang juga. Lalu tiba-tiba dari belakang kepalanya ada suara perempuan yang menangis. Benar-benar tepat di belakangnya. Wah, udah dia kaku. Dia nggak mau nengok, dan nggak berapa lama dia pingsan. Pokoknya serem banget. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan share, dan nantikan cerita-cerita horor berikutnya. Sampai jumpa.